Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata billahi minal azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbil ali wa saddid lisani wa ahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. دستوركم يا هدر من باطن نبع النور اللهم ارزقنا فهم النبيين وحضرنا سنة عن الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرم التقوى جميل بالعافية يا ارحم الراحمين. نوينا التعلم وتعليم الفائدة الاستفادة التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضات قربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Ada diceritakan, ada seseorang ya terlambat mulu ngajinya. Tiap ke majlis gurunya terlambat, ya majlis gurunya terlambat. Ya. Akhirnya ditanya sama guru, kenapa? Saya kemarin udah beberapa kilometer dari rumah itu jauh. Terus kemudian menyeberangi sungai. Terkadang ada sampannya, terkadang tidak. Ya. Kalau ada sampannya alhamdulillah, tidak ya nunggu dulu sampai sampannya ada, perahunya ada. Wah, gitu aja katanya. Kata gurunya, kenapa kamu nggak baca bismillah aja? Bisa jalan kamu di atas air kalau baca bismillah, yakin baca bismillah. Ternyata perkataan gurunya ta'athar fi qalb, benar-benar menyentuh hatinya. Oh, iya juga. Akhirnya dicoba bismillahirrahmanirrahim, ternyata jalan dia bisa di atas air. Dan ini yang didapatkan kalau kita dapat cerita daripada orang-orang saleh, keramatnya mereka seperti itu. Makanya mereka dari pulau ke pulau kok bisa berdakwah. Dari negeri yang lain masuk ke Indonesia bisa mayoritas Islam. Kita aja belum tentu nyampe pakai kendaraan ke situ. Ini kok bisa nyampe ke situ? Kan begitu. Nah, akhirnya si guru dengar lah, ini kamu nggak terlambat lagi. Iya, alhamdulillah berkat nasihat guru saya baca bismillah, alhamdulillah bisa jalan, bisa nih. Oh, masya Allah. Gurunya nyoba. Pas gurunya nyoba, gurunya jebur. Tenggelam. Kenapa tenggelam? Orang nggak yakin, orang pengen coba. Ya, nyoba. Kata Nabi kan kalau orang sodakoh, ya akan bertambah hartanya, bertambah. Kalau kita nggak megang janji Nabi, janji siapa yang mau kita pegang? Kalau kita nggak memegang janji yang Allah, janji siapa lagi yang mau kita pegang? Zaman sekarang banyaknya orang ingkar janji. Kan seperti itu. Ya, janji Allah dan Rasulnya yang benar-benar kita pegangin. Berhubung kita kalau yakin, dia akan benar-benar. Buktinya apa? Orang berapa banyak, kalau udah suratannya dia jadi orang kaya, walaupun dia sodakoh miliaran sekalipun, tetap aja jadi orang kaya. Kalau emang suratannya jadi orang nggak punya, walaupun dia hemat-hemat, janganlah buat beli ini, nggak usah sodakoh dulu, kalau punya aja, tetap aja dia begitu-gitu juga sampai kapan pun, kan begitu, ya. Ini orang yang yakin ini akan mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, yaitu sepupunya Nabi Muhammad SAW dan menantunya Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Lau kushifal ghita'u masdatu yakinan, seandainya tabir ini gaib ini dibuka, bisa lihat neraka, bisa lihat sorga, bisa lihat segala macam yang gaib semuanya. Masdatu yakinan, aku nggak bertambah keyakinan, sudah full mentok, nggak perlu lihat itu. Sudah yakin benar-benar. Ya, sudah yakin benar-benar. Nggak kayak kita, kalau kita kan udah tunjukin dulu. Ya udah ditunjukin dulu. Kadang kita belajar sama seseorang begitu. Wah, ini orangnya sakti nggak nih mandraguna nih? Ya. Wah, ini orangnya benar-benar alim apa kagak? Nggak yakin dia sama gurunya. Ya gimana mau jadi kalau nggak yakin? Ya, sama kayak kita ke dokter. Ya, kita berobat. Kadang kita yakin sama dokternya. Baru ke tempat dokternya, baru ngobrol sama dokternya, udah sehat. Ya, udah sehat, yakin. Ya. Minum obat yakin bismillah, insya Allah nih sembuh dengan minum obat ini. Sembuh dia alhamdulillah. Ada orang nggak yakin dia pertama, masa suruh dokter paten kalian. Dengan obat yang sama, penyakit sama, nggak taunya nggak sembuh. Nggak adanya keyakinan. Nah seperti itu. Apalagi kalau orang yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada lagi yang gaib, nggak perlu nggak gitu lihat semua yang gaib.
semuanya sepertinya nyata. Hanya saja perlu dilatih, perlu dikuatkan, perlu belajar. Nggak langsung serta-merta. Nabi Nuh alaihissalam disuruh buat bahtera, suruh buat kapal. Ya, suruh buat kapal di atas gunung. Kalau nggak yakin sama Allah SWT, ngapain dia buat? Orang bertanya-tanya, orang buat kapal dekat laut, ya. Ini kapal di atas gunung, gimana mau naiknya? Terus kemudian siapa yang mau naiknya? Terus kemudian juga ada apa? Buat apa gunanya? Buat pajangan doang di gunung, kan begitu? Akhirnya banyak yang ngejek. Tapi berhubung beliau yakin sama Allah SWT, ternyata terjadilah apa? Terjadilah banjir. Beliau nggak tahu. Suruh buat kapal, udah nurut buat kapal. Nabi Musa alaihissalam waktu pengen nyeberangi Laut Merah, suruh pukulkan tongkatnya. Beliau nggak tahu kalau laut itu bakal terbelah. Laut itu bakal terbelah, bisa buat jalan akhirnya. Ya, bisa buat jalan. Beliau nggak tahu, suruh pukulin aja. Ya, suruh pukul. Orang tuh udah rame di belakang tuh. Orang pengikut Nabi Musa pada rame. Ayo Musa, ini gimana? Kita nih dikejar sama Fir'aun dan para sekutunya, para pasukannya. Gimana kita? Oh, udah rame. Akhirnya minta sama Allah SWT. Ya, suruh pukulkan tongkatnya. Ya, orang kalau nggak yakin, ini orang lagi pengen dikejar-kejar, pengen dibunuh, suruh pukulin tongkat ke air. Mendingan kabur dia, kan begitu. Lagi pengen dibunuh. Ternyata keyakinan itu full. Mereka orang yang dekat kepada Allah full yakinnya. Akhirnya dipukulkan tongkat tersebut, terbelahlah jalan. Mereka nggak tahu gak bakal ada jalan. Seperti itu. Ya. Begitu juga dengan yang lainnya, ikhwan rahimakumullah. Begitu juga dengan yang lainnya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, waktu pengen diserbu, pengen dibunuh, rumah ini udah dikepung. Rumah ini udah dikepung. Allah suruh apa? Untuk hijrah di hari tersebut, di malam tersebut. Yakin sama Allah SWT, berarti suruh hijrah. Berarti insya Allah selamat, kan begitu. Allah yang nyuruh hijrah. Ya, udah waktunya. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ini sudah waktunya. Ya, berangkat beliau. Mau orang udah dikepung gimana pun, kalau udah waktunya suruh hijrah. Tuh orang akhirnya tertidur satu persatu, nggak ngelihat mereka. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu disuruh sama Nabi Muhammad apa? Yaitu suruh tidur di atas tempat tidurnya, selimutan tempat tidur. Padahal rumah lagi dikepung. Misal bapak disuruh sama orang tuanya atau sama gurunya atau sama siapa? Pak, rumah kita ini lagi dikepung. Ya, pengen wah masya Allah, orang udah macam-macam, bawa parang, bawa golok, bawa pedang, bawa ini, wah ngeri banget udah. Ya, udah tidur aja di situ ya, jangan kemana-mana. Di tempat saya tidur ya, tempat saya tidur. Kira-kira bapak gimana? Wah, Pak Ustadz yang lain aja lah. Kalau mau nyoba, mau ngetes, janganlah. Ilmu saya belum mapan, belum ini. Apakah Sayyidina Ali begitu? Tidak. Sayyidina Ali nggak bilang, ya Rasulullah saya masih muda, kenapa nggak Abu Bakar aja yang tuaan? Kan begitu. Nggak gampang begitu Sayyidina Ali. Tetap sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Mereka sahabat seperti itu. Nah ini kuatnya iman. Kalau kita kan apa? Terkadang alhamdulillah ada sebagian kita yang memang masya Allah kuat, tapi banyakkan juga yang nggak kuat. Baru diuji sama gurunya bilang begitu, madai guru, madai Ustaz, ya masa begitu Ustaz? Yang benar Ustaz, masya Allah dia nggak kuat, dia nggak yakin sama gurunya sendiri. Padahal lu diajarin yang baik, masih nggak yakin juga dia, nggak yakin. Diajarin sama Imamul Haddad begini, dia nggak yakin, masih, ya. Masya Allah. Makanya ada orang dulu, Habib Ustadz, kalau saya di zaman Nabi, orangnya memang wah jagoan benar-benar. Mungkin saya lebih dari Sayyidina Umar. Semua bisa saya kalahkan, lebih Sayyidina Umar. Masya Allah, saya sahabat benar-benar mungkin. Kalau di zaman Nabi, kata dia. Saya bilang, iya, belum tentu Pak. Kenapa? Kalau model Bapak masih suka ngebantah, suka ngelawan perintah Allah, mungkin jadi lebih jahat daripada Abu Jahal Abu Lahab. Dia juga jagoan, bukan nggak jagoan. Abu Jahal Abu Lahab jagoan juga sama, ya berani juga. Bukti waktu pengen disembelih, Abu Jahal ngomong apa? Bilang sama Muhammad, permusuhanku di dunia dan di akhirat. Ya, sampai kapanpun kita bermusuhan. Bayangin, udah pengen disembelih, udah terkapar dia, masih ngomong begitu kan? Memang lawan bener. Ibarat kita ngelawan bener. Kayak Amr bin Wud, Amr bin Wud
waktu perang Khandaq, ya perang Khandaq, wah lompatkan perang Khandaq itu perang parit, nggak ada yang bisa lompatin karena jatuh semua kuda ke situ dipanain dari bawah. Kecuali Amr bin Wud, wah tinggi, mudakham, orangnya dadanya bidang, ya tinggi besar, ya langsung nantang. Ya Muhammad, pilih salah satu di antara mereka untuk lawan saya. Lawan saya. Diam semua. Akhirnya yang nunjuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ya, jangan, ini Amr bin Wud. Ya, jangan, ini Amr bin Wud. Sayyidina Ali masih kecil waktu, ada yang mengatakan 21 tahun umurnya. Baru 21 tahun. Amr bin Wud umurnya 40 tahunan. Ya. Nah, ini ikhwan rahimakumullah. Nah, sudah waktunya ya, Isya ya. Nah, ini udah waktunya. Nah, kita selesaikan cerita ini dulu. Akhirnya apa? Ya, dia nantang-nantang. Memang ngelawan bener, dia nantang. Wahai Muhammad, semua tuh ditantang sama dia. Wahai Muhammad, kau pilihkan seorang yang kamu bilang katanya kalau kamu mati masuk surga. Ya, sedangkan kami mati masuk neraka. Aku sudah rindu dengan nerakaku katanya. Oh, masya Allah. Bukan kalah orang nantang zaman sekarang kayak Amr bin Wud ya. Ya, ngana katanya dijanjiin aku masuk neraka. Aku sudah rindu dengan nerakaku katanya. Kata Amr bin Wud begitu. Akhirnya datang Sayyidina Ali ngomong lagi, "Ana ya Rasulullah." Nanti belum, ini Amr bin Wud, jangan. Akhirnya ketiga kali ditahan sama Nabi, apa kata Sayyidina Ali? Walau Amr, walaupun mau 1000 Amr sekalipun aku hadapi. Bayangin umur anak muda, umur 20 tahun melawan umur yang hampir 40 tahun, yang gagah perkasa kan. Sayyidina Ali masih kecil waktu itu. Ternyata nggak ada apa-apanya dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Terbelah dua tanpa dia berasa. Masya Allah. Nah, ini tentang kekuatan iman. Mudah-mudahan kita diberi Allah SWT kekuatan iman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad. وصوله فرم من درس الموجود وضع بالقرآن يمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويؤلي درجاته الجنة ويكثر مثباته ويضاعف حسناته ويحفظه وجاهم وينفعنا بهم ويعدنا من بركاتهم وسرارهم من نور من وفتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وترس عامة خصوصا من وقف هذا المسجد ومن أسس هذا المسجد ومن حضر معنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم تغشيهم ورحمة المغفرة وبنات الفتوح والمن والرسوخ صلى الجسد والروح وبنات تفريج الكرب وتنوير القلوب وتيسير سر الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة الله والبيوت من جميع الشرور وبنيات أن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويعين على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ويحفظنا من جميع الذنوب والآثام وأن الله يختم لنا ولكم الحسنى في خير في المعافية ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.